Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan materi mengenai seleksi panelis pada mata kuliah uji indrawi. Urgensi dari seleksi panelis adalah karena pengukuran sensoris dilakukan oleh manusia untuk mengevaluasi baik itu kemasan, umur simpan, membandingkan sifat-sifat sensoris produk dari produk baru dan produk kompetitif maupun menentukan keputusan dalam pengembangan produk pangan. Maka karena manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan uji sensoris, maka kemampuan si manusia atau si panelis dalam menguji sensoris itu perlu diuji. Kadangkala kita hanya memerlukan panelis tidak terlatih atau panelis konsumen saja, tetapi kadangkala pada kondisi tertentu kita akan memerlukan panelis yang memiliki sensitivitas tinggi. Nah, ini saya merekam video ini pada saat jamnya Jumatan gitu ya. Jadi latar belakangnya ada suara azan gitu nggih. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih panelis atau ketika kita menjadi panelis. Menjadi panelis sensoris itu karena yang dipergunakan adalah indera kita, maka kita harus sehat jasmani, rohani ya, tidak sedang stres kalau bisa ya, sebisa mungkin. Kemudian tidak memiliki kelainan pada indera, kemudian kelainan itu bukannya misalnya cacat atau apa, tapi bahwa kondisi organ tubuh yang kita pakai untuk pengujian sensoris itu dalam keadaan normal. Jadi tidak sedang dalam keadaan flu atau sedang demam gitu ya, karena indera kita akan terganggu kalau kita sedang sakit. Kemudian tidak mengalami kelainan kulit atau gangguan syaraf, tidak sedang mengalami gangguan kesehatan gigi, kemudian tidak sedang mengalami gangguan emosi, tidak sedang dalam tekanan berat pekerjaan. Jadi kondisi panelis sedang dalam kondisi yang sangat baik, sehingga cukup sensitif untuk melakukan pengujian sensoris. Kemudian bagi yang merokok, dilarang merokok 30-60 menit sebelum pengujian. Kemudian selain itu panelis juga tidak boleh terlalu lapar atau terlalu kenyang ketika melakukan uji sensoris, minimal berjarak sekitar 2 jam setelah makan makanan berat, kemudian tidak minum kopi 1 jam menjelang pengujian, jadi tidak merokok dan tidak minum kopi ya, tidak minum teh gitu ya 1 jam menjelang pengujian. Kemudian pengujian itu optimal dilakukan pada kisaran jam 10 pagi hingga waktu makan siang. Jadi asumsinya jam 7, jam 8 itu makan pagi, kemudian jam 10 pagi sudah pengujian sensoris. Atau kalau setelah makan siang berarti kira-kira makan siang antara jam 12, 12.30, berarti pengujian sensoris di siang hari dapat dilakukan sekitar jam 2 atau jam setengah 3 sore. Oke. Kemudian panelis juga harus paham cara melakukan pengujian sensoris dengan benar, sehingga bagi panelis tidak terlatih, misalnya panelis yang umum kita libatkan pada pengujian hedonik, itu kita beri penjelasan tentang bagaimana cara melakukan pengujian sensoris pada produk kita. Kemudian panelis juga harus memahami atribut atau kesan sensoris yang akan diukur. Jadi selain panelis harus memahami cara melakukan uji sensoris, panelis juga harus memahami atribut dan kesan sensoris yang akan diukur. Terutama untuk atribut tekstural yang mungkin mereka tidak paham apa itu artinya gitu ya. Misalnya apa itu kegetasan, apa itu meremah, kealotan, kelunaan, dan seterusnya. Jadi yang diukur itu bagaimana cara mengukurnya. Misalnya kalau elastisitas itu mengukurnya bagaimana? Atau hanya sekedar nanti dikunyah saja ya, suka atau tidak dengan kekerasannya misalnya. Jadi panelis harus memahami bagaimana cara melakukan pengukuran sensoris yang akan kita uji, kemudian atributnya apa saja, kesan sensorisnya apa saja yang akan diuji. Kemudian yang berikutnya memiliki daya ingat yang baik terhadap skala yang akan diukur. Misalnya 1 sampai 5, 1 sampai 7, atau 1 sampai 4, atau dengan skala garis. Kemudian karena sampel yang diberikan itu lebih dari 1, maka kemudian
misalnya harus dibandingkan antara satu sampel dengan sampel yang lain misal, maka panelis harus memiliki daya ingat yang baik terhadap, oh kalau segini itu misalnya, kalau misalnya teksturnya kekerasannya segini, itu 8. Oh berarti kalau sampelnya segini itu berapa ya? Oh 4 misalnya. Kemudian sampel berikutnya berapa ya? Oh misalnya lebih keras lagi, oh berarti mungkin 7 atau 6. Jadi panelis harus memiliki daya ingat yang baik, kemudian jujur dalam menyampaikan hasil uji. Jadi sekalipun mungkin ada bias atau error, tapi panelis harus mampu mengesampingkan bias itu dan fokus terhadap hasil pengujian dan jujur dalam menyampaikan hasil uji. Kemudian untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis panelis, persiapan, seleksi panelis, dan kemudian metode untuk melakukan seleksi panelis. Yang pertama adalah jenis panelis. Panelis itu ada beberapa tipe. Jadi ada yang perseorangan, ada yang panelis terbatas, ada yang terlatih dan agak terlatih. Kemudian ada yang panelis tidak terlatih, terutama untuk uji kesukaan hedonik. Gitu. Kemudian ada panelis konsumen dan ada panelis anak-anak. Panelis perseorangan itu adalah panelis yang biasanya panelis ahli dengan kepekaan yang sangat tinggi karena sudah melalui berbagai latihan. Ya, jadi dia kenal dengan sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai. Dan dia biasanya merupakan panelis yang memang dipekerjakan oleh si perusahaan untuk menguji mutu dari produk di perusahaan itu. Sehingga dia juga menguasai metode analisis organoleptik, paham sifat-sifat organoleptik dari produk itu, harus apa ya, misalnya harus mengetahui standar mutu perusahaan. Oh kalau misalnya perusahaan ini, produknya ini, standarnya harus begini. Jadi aromanya harus begini, teksturnya harus begini, rasanya harus begini, aftertaste-nya harus begini. Jadi dia sudah sangat paham. Nah, tidak hanya teh ya, kalau yang saya tampilkan gambarnya di sini adalah teh, tapi bahkan Indomie ya, perusahaan seperti perusahaan mie gitu, perusahaan flavor, itu juga mempekerjakan panelis yang sangat terlatih, panelis perseorangan. Jadi dia bekerjanya di lab dan kemudian menguji produk. Misalnya satu perusahaan memiliki beberapa produk gitu ya, misalnya Indomie gitu, memiliki beberapa varian rasa. Si panelis perseorangan ini tahu bahwa, oh kalau Indomie rasa ayam bawang, standar rasanya tuh harus begini. Kalau Indomie goreng harus seperti ini. Kalau misalnya dia menangkap ada kesan yang lain, oh mungkin ada masalah ini di bagian processing. Jadi dia sampai paham bagaimana cara itu bahan itu diolah sehingga ketika inderanya itu mengenali ada perbedaan kualitas pada produk akhir, dia bisa menduga, oh di masalah yang mana ini, di bagian processing yang sebelah mana nih ada masalahnya. Maka panelis yang sangat terlatih ini akan dibayar mahal oleh perusahaan pangan karena dia menjadi aspek penentu penting bagi pengukuran mutu perusahaan itu, bagi kontrol mutunya. Kemudian jenis panelis yang lain adalah panelis terbatas gitu ya. Jadi jumlahnya ada beberapa orang yang kemudian mereka akan membahas mengenai sifat mutu dari produk itu ya untuk menghindari bias, maka mereka butuh kepekaan yang tinggi juga. Kemudian mereka sangat mengenali faktor-faktor pada penilaian organoleptik, mengetahui cara pengolahan bahan, kemudian bagaimana bahan baku dan formulasinya itu berpengaruh terhadap hasil akhir, bagaimana proses misalnya, oh suhunya terlalu tinggi nih suhu processingnya, makanya aromanya jadi agak gosong misalnya gitu. Jadi mereka tahu cara bagaimana produk itu diolah dan bagaimana bahan baku terhadap hasil akhir itu mereka tahu. Kemudian panelis terbatas ini merupakan sekelompok orang yang nantinya akan mendiskusikan mutu dalam fokus group discussion untuk mengambil keputusan apakah produk ini baik, apakah produk ini lolos, dan seterusnya. Jadi mirip seperti panelis perseorangan atau panelis ahli. Kemudian ada jenis panelis yang terlatih dan agak terlatih. Jadi ini terdiri dari panelis yang lebih banyak lagi ya.
yang kepekaannya cukup baik, tetapi tidak setinggi dari jenis panelis sebelumnya, ya. Mereka merupakan panelis yang, mungkin belum banyak berlatih sebanyak jenis panelis sebelumnya, tetapi sudah memiliki kepekaan yang cukup baik, sudah, diseleksi, kemudian sudah dilatih, gitu ya. Kemudian dapat menilai beberapa jenis rangsangan yang, pengujian yang dilakukan oleh panelis yang terlatih maupun agak terlatih ini, pengambilan keputusan untuk menguji kualitas sensorisnya didiskusikan, dianalisis bersama, agar data yang diambil tidak error atau tidak menyimpang. Jadi mereka memiliki kepekaan yang tinggi. Nah, tahu mereka kepekaannya tinggi itu dari mana? Dari seleksi panelis. Kemudian ada panelis tidak terlatih. Nah, ini adalah jenis panelis yang dapat dilibatkan pada pengujian uji kesukaan hedonik gitu ya. Terdiri dari 25 hingga 35 orang, biasanya dewasa gitu ya, berusia di atas 18 tahun, dengan komposisi yang sama antara laki-laki dan wanita dari berbagai suku yang dipilih secara random. Jadi mereka tidak terdiri dari suku tertentu atau tingkat sosial tertentu, tapi berbagai suku, tingkat sosial dan pendidikan. Jadi yang dinilai adalah kesukaan mereka terhadap produk. Jadi mereka tidak perlu sangat memahami cara pengolahan dan lain sebagainya, hanya dilihat apakah mereka suka atau tidak. Tetapi tetap ya, karena mereka panelis, mereka harus tahu atribut sensoris yang mau diukur. Misalnya kemanisan, oh keasinan, kemudian kegetasan, misalnya kealotan dan lain sebagainya. Dan mereka hanya dapat menilai sifat organoleptik secara sederhana. Kemudian ada panelis konsumen, sama seperti panelis tidak terlatih, panelis konsumen itu jumlahnya banyak, tapi mereka merupakan konsumen dari produk tertentu. Jadi benar-benar mengkonsumsi suatu produk tertentu. Jadi pemilihan panelis ini sangat bergantung pada target pemasaran komoditi. Misalnya targetnya adalah ibu hamil dan ibu menyusui misalnya. Berarti yang menjadi panelis adalah ibu hamil dan menyusui. Gitu. Sifatnya memang sangat umum sama seperti panelis tidak terlatih. Dapat dipilih berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu, tapi yang jelas harus mengkonsumsi suatu produk, kemudian dimintai pendapat mereka terhadap produk yang dikonsumsi itu. Misalnya produknya ada formulasi baru, atau ada pengembangan produk, ada perubahan processing dan lain sebagainya, mereka dimintai pendapat. Tapi mereka harus mengkonsumsi produk itu, memang benar-benar konsumen dari suatu produk. Kemudian ada panelis anak-anak, berusia di antara 3 sampai 12 tahun, kemudian menjadi segmen konsumen dari produk tertentu, misalnya permen, es krim, dan sebagainya. Kemudian sehat dan dijelaskan gitu ya cara melakukan penilaian sensoris. Misalnya diuji kemanisannya ya, seberapa manis, kamu suka apa enggak gitu. Mana yang lebih manis misalnya gitu. Kemudian dapat didampingi orang tua sehingga dapat diketahui respon sensoris mereka terhadap produk yang akan diuji. Khusus untuk panelis yang terlatih dan agak terlatih ya, maka panelis harus mengalami seleksi. Pada proses seleksi panelis itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Syarat dari panelis terlatih dan agak terlatih itu memiliki syarat umum, yaitu mempunyai perhatian dan minat terhadap pengujian, bersedia menyediakan waktu khusus untuk penilaian, dan memiliki kepekaan yang dibutuhkan untuk menguji produk tertentu. Misalnya produk tertentu itu memiliki sifat sensoris utama, dominan gitu ya, gurih misalnya. Berarti sebisa mungkin threshold asin dia itu rendah sehingga sensitif terhadap rasa asin. Itu kalau sensasi sensoris dominannya adalah manis gitu, maka threshold manisnya harus cukup rendah. Kemudian tahapan seleksinya itu pertama calon panelis diwawancara untuk menjawab beberapa kuesioner, untuk menanyakan latar belakang calon panelis, termasuk juga yang penting adalah kondisi kesehatannya. Kemudian dari hasil wawancara awal kita saring untuk mengetahui mana sih yang paling serius gitu ya. Kemudian cukup terbuka, jujur, percaya diri, kemudian
diukur kepekaan umumnya, kepekaan khusus sesuai dengan produknya, dan sebisa mungkin tidak buta warna. Kemudian pada tahapan seleksi, jadi yang lolos dari penyaringan tadi akan kita seleksi dengan metode umum, bisa pakai matching test, duo trio, uji segitiga sekuensial, dan lain sebagainya. Nanti akan diterangkan di bagian lain dari video ini. Kemudian pelatihan, dan ini adalah gambar pelatihan dari panelis terlatih untuk menguji produk teh di Sri Lanka. Jadi Sri Lanka itu kan Ceylon tea atau teh Sri Lanka itu teh yang kualitasnya bagus. Jadi sering dijual di Inggris. Jadi teh yang dikonsumsi oleh Ratu Inggris itu ditanam di dataran tinggi Assam gitu ya, di India Utara dan di Sri Lanka, sehingga teh yang di sana itu pengujinya itu harus dilatih secara serius. Dan bayarannya bisa sangat mahal gitu. Satu kali uji kalau mungkin dirupiahkan bisa 10 juta rupiah satu kali uji ya, satu hari gitu. Karena memang kemampuannya sangat tinggi gitu. Nah, khusus untuk mungkin kita ya yang mungkin amatir gitu ya. Seleksi panelis itu lebih diutamakan bagaimana kita bisa mencari panelis yang paling cocok untuk produk yang akan kita uji saja gitu. Sehingga pada pelatihan kita akan mengenalkan lebih lanjut sifat-sifat sensoris dari suatu komoditas. Kita bisa meminta teman-teman kita gitu ya, kita seleksi, kemudian kita pilih yang paling sensitif gitu, kemudian kita latih untuk menguji produk kita. Terutama untuk yang nanti mungkin skripsinya membutuhkan panelis yang agak terlatih gitu ya. Kita perlu memberi pelatihan kepada mereka. Nah, panelis perlu diberi instruksi tentang pengujian yang akan dilakukan, kemudian berbagai hal yang tidak boleh dilakukan selama pengujian, misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, kemudian pada saat pengujian tidak boleh menggunakan parfum, dan lain sebagainya. Kemudian panelis yang telah dilatih itu perlu untuk diuji kemampuannya setelah pelatihan. Jadi misalnya mereka sudah dilatih gitu ya, cara melakukan pengujian itu bagaimana, cara mengukur kegetasan tekstural dari suatu bahan misalnya, atau sensasi sensoris apa yang mau kita uji, maka dia perlu untuk diuji. Dia lolos nggak dari pelatihan kita? Bisa menjadi panelis terlatih nggak gitu. Bisa juga di seleksi itu ya. Uji kemampuan dapat dilakukan secara berulang untuk menguji berbagai tingkat kepekaan dan konsistensi dari panelis. Dan setelah melewati berbagai tahapan di atas, maka panelis siap menjadi anggota panelis terlatih. Dan ini adalah salah satu pengujian untuk mengukur sensitivitas panelis, yaitu yang pertama adalah baseline dan variabilitas panelis. Apa sih baseline? Baseline adalah kemampuan atau sensitivitas panelis dalam membedakan dua jenis sampel berbeda konsentrasi yang hampir sama. Jadi produknya itu sama atau hampir sama, kemudian memiliki hal yang berbeda pada formulasinya. Jadi misalnya mengandung kadar garam yang berbeda atau kadar gula yang berbeda, atau ditambahi minyak tertentu gitu ya. Jadi misalnya ditambah kayu manis gitu, atau ditambah minyak bawang yang berbeda gitu. Jadi Anda tahu sambal jawara ya? Nah, sambal jawara itu kan ada beberapa varian. Nah, untuk menguji kualitas sambal jawara itu, maka produsennya pasti memerlukan panelis yang terlatih. Nah, untuk menguji kepekaan panelis terhadap rasa pedas dan rasa aroma bawangnya, maka si produsen memerlukan panelis yang terlatih yang kemudian diuji dengan pengujian baseline. Jadi begini, misalnya bagaimana sih cara melakukan pengujian baseline untuk mengukur sensitivitas panelis? Jadi misalnya ada panelis 1 dan panelis 2 yang diminta untuk mengukur dua produk yang hampir sama. Produk ini memiliki beda konsentrasi yang hampir sama. Jadi bisa beda konsentrasi minyak bawang, bisa beda konsentrasi gula, atau bisa konsentrasi garam gitu ya. Baik antara produk A dan produk B. Kita sudah tahu bahwa misalnya produk B ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Oh, ternyata panelis 1 dan panelis 2 sama tuh memberi penilaian
eee, ini untuk memberi penilaian nilai sensorisnya ya. Jadi mereka pakai skala tidak terstruktur ya, pakai skala garis. Diminta untuk mengukur keasinan misalnya. Produk B ini mengandung garam yang memang lebih tinggi. Oh, ternyata panelis 1 dan panelis 2 sama-sama bisa membedakan bahwa produk B mengandung kadar garam yang lebih tinggi daripada produk A. Sama-sama bisa membedakan ya. Kemudian selisihnya juga sama, selisih skornya itu juga sama. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa panelis 1 itu memberi penilaian skor yang lebih rendah daripada panelis 2. Jadi panelis 2 memberikan skor keasinannya lebih tinggi. Ada kemungkinan di sini bahwa panelis 2 itu threshold asinnya lebih rendah, sehingga ketika diberi sampel yang memiliki tingkat keasinan tertentu, dia bisa merasakannya lebih asin lagi karena kan lebih sensitif dia. Kedua panelis ini memiliki baseline within subject ya yang sama, tetapi baseline between subjeknya berbeda. Jadi panelis memiliki respon yang berbeda terhadap intensitas atribut sensoris dua produk. Panelis 1 dan panelis 2 sama-sama menilai bahwa intensitas tertentu dari produk itu sama-sama sama gitu ya, produk A lebih rendah daripada B atau produk B lebih tinggi daripada produk A. Artinya baseline between subjeknya itu dia sama gitu. Sama-sama bisa membedakan gitu, tapi within subjeknya, tapi sensitivitasnya beda gitu. Jadi di sini within subjeknya bisa membedakan, tetapi sensitivitasnya berbeda. Cara pengukurannya adalah sampel diberikan 2 sampel larutan gula atau larutan garam dengan konsentrasi yang berbeda, kemudian panelis mencicipi sampel satu persatu, kemudian diberi borang gitu ya, dan kemudian memberikan penilaian pada skala tidak terstruktur. Skala tidak terstruktur itu seperti apa? Skala tidak struktur itu skala garis. Jadi panelis menguji gitu ya, mengicipi sampel, kemudian dia harus menilai dengan jujur berapakah skala produk itu dari 1 sampai 10. 1 tuh paling tidak terasa dan 10 itu paling terasa gitu ya. Jadi nanti mungkin panelis akan diberikan standar terlebih dahulu bahwa pengukuran 10, angka 10 itu segini gitu. Sedangkan 1 itu air. Tanpa gula, tanpa garam itu 1. Sedangkan yang 10 itu yang konsentrasinya sekian gitu. Nah, kemudian panelis perlu mengingat-ingat standar itu, kemudian mengukur sampel, dan kemudian memberikan tanda silang pada skala tidak terstruktur ini, pada garis ini, kira-kira seberapa besarkah sensasi sensorisnya. Nah, kemudian panjangnya ini nanti akan diukur dan ditabulasi. Panelis dengan rata yang lebih tinggi itu biasanya thresholdnya lebih rendah dan lebih sensitif. Kemudian seleksi panelis juga dapat dilakukan dengan metode matching test. Panelis menguji 4 hingga 6 sampel berkode yang tidak diberitahukan apa isinya, kemudian minimal 75% harus benar, dan ini adalah contoh dari pengujiannya. Jadi sampelnya itu apa? Jadi kalau untuk mengukur kemanisan itu menggunakan sukrosa, jadi air gula dengan konsentrasi 20 gram per liter. Kemudian kalau kemasaman itu menggunakan asam tartarat dengan konsentrasi setengah gram per liter. Kalau mengukur kepahitan itu dengan kafein pada skala 1 gram per liter. Kemudian garam dapur NaCl ya pada konsentrasi 2 gram per liter itu untuk mengukur keasinan. Jadi panelis itu diberi sampel gitu ya, larutan jernih yang tidak diberitahukan ini isinya apa. Oh, kalau manis dia harus menyebutkan ini. Oh, kalau misalnya isinya tuh sukrosa, dia harus menuliskannya itu manis. Kalau ternyata asam tartarat, dia harus mengisinya masam. Kalau ternyata isinya kafein, maka dia harus menulis itu pahit seperti itu. Kemudian
Bisa juga sampelnya itu berupa minyak, misalnya peppermint oil, anisa oil, linalool, ginger oil, dan seterusnya atau vanilla extract gitu ya. Dan kemudian panelis harus bisa menyebutkan ini apa atau, deskripsi aromanya apa. Misalnya, sampelnya itu minyak dari cinnamaldehyd, maka dia harus menyebutnya, cinnamon atau kayu manis. Atau kalau vanilla extract yang berarti dia menyebutnya vanila dan seterusnya. Jadi ini 75% harus benar. Kemudian, bisa juga dengan metode deteksi perbedaan. Jadi panelis diminta untuk mengukur perbedaan beberapa produk serupa yang bervariasi pada formulasi atau pengolahannya, bisa menggunakan metode triangle test atau duo trio dan minimal 60% benar untuk, sampel yang mudah dan 40% untuk sampel yang lebih rumit. Rumitnya itu di sebelah mana? Dari kompleksitas formulasi. Misalnya satu produk itu terdiri dari beberapa, bahan gitu ya dengan sekian atribut sensoris. Nah itu berarti kompleks, itu berarti sulit. Kalau misalnya, eee, produk ini terdiri dari kombinasi beberapa atribut sensoris, itu kan rumit. Maka, panelis 40% aja, 40% kebenaran data, maka panelis sudah bisa terpilih. Tapi kalau misalnya sampelnya terdiri dari 2 atau 3 atribut sensori saja, maka 60% itu harus benar. Sama ya, kafein itu untuk pahit, tartaric acid itu untuk masam, sukrosa itu untuk manis, gitu. Nah, kemudian ini adalah, metode seleksi panelis dengan metode triangle sequential test, atau yang, versi sederhananya digunakan untuk praktikum. Nah, ini adalah versi real ya atau versi yang, sebenarnya gitu. Jadi kalau yang kita pakai di praktikum tuh versi sederhananya. Nah, kalau ini versi yang real, yang sesuai teorinya itu seperti apa. Jadi prinsip analisisnya adalah, menguji sensitivitas panelis berdasar kemampuannya membedakan larutan sampel baik itu manis atau asin dengan konsentrasi yang hampir sama. Jadi panelis akan diberikan 2 sampel sama dan 1 berbeda. Nah, di sini Anda bisa lihat 2 sama, 1 beda, 2 sama, 1 beda. Jadi panelis akan diminta untuk memilih mana sampel yang berbeda. Jadi bisa diberikan 5 sampai 6 set, triangle gitu ya, tergantung jumlah ulangan yang mau kita uji. Caranya sama seperti di praktikum, disiapkan 2 larutan dengan konsentrasi hampir sama. Jadi kalau larutan gula ya dua-duanya larutan gula, konsentrasinya hampir sama, atau dua-duanya larutan garam, konsentrasinya hampir sama. Kemudian diisikan pada gelas-gelas identik. Jadi dalam satu set ini ada 3 ya. Nanti kita bisa ngambil 2 dari sini, 1 dari sini, atau 2 dari sini, 1 dari sini misalnya, atau 2 yang B, satunya A, dan seterusnya. Nah, caranya adalah sampel disusun dengan beberapa jenis kombinasi. Jadi misalnya 2A, 1B, atau 1A, 2B. Kemudian ini penyusunannya itu harus benar-benar acak atau dengan counterbalance, sehingga panelis itu tidak bisa menebak kira-kira yang manakah sampel yang berbeda, kecuali mereka betul-betul bisa membedakan karena sensitif, gitu ya. Cara pengukurannya itu mulai dari yang terjauh dari kita menuju ke arah yang dekat, kemudian sampelnya dari kiri ke kanan. Jadi dari A1, A2, B3, kemudian A3, B1, B2, dan seterusnya. Kemudian sebagai peneliti atau preparator perlu menyiapkan cheat sheet atau catatan gitu ya. Jadi set 1 isinya apa, set 2 isinya apa, dan seterusnya. Supaya kita bisa tahu, panelis itu benar apa enggak jawabannya. Kemudian perlu disiapkan cracker untuk menetralisir, lidah. Gitu. Jadi setiap kali, dari A1 ke A2, itu kita bisa minum, terus makan cracker-nya, gitu ya. Dan kemudian pengukuran dilakukan hingga seluruh set selesai diukur.
pada praktikum itu yang diukur hanya 2 saja, tapi sebenarnya tuh, minimal 5 ya. Karena semakin banyak ulangan, kita semakin bisa memastikan apakah panelis itu sensitif atau tidak. Jadi cara penilaian oleh panelis akan menerima set berkode yang 2 sampelnya sama, 1 beda, yang masing-masing diberi kode 3 angka, kemudian panelis akan diminta untuk mengidentifikasi, kalau tidak merasa pasti maka, dia harus menebak gitu ya. Panelis akan, menebak gitu tadi ya, kemudian, menuliskan hasil tebakannya pada formulir isian, kemudian jawaban ditabulasi, jawaban yang benar dijumlahkan, dibuat perhitungan dan grafik. Ini adalah borangnya, jadi sesuai dengan, berapa setnya ya, apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian panelis mengisikan nama, tanggal pengujian, kemudian menuliskan kode sampelnya, kemudian memberi tanda silang pada kode sampel yang menurut dia berbeda. Kalau dia tidak yakin, maka harus menebak gitu ya. Jadi diberi tanda silang atau tanda centang gitu pada sampel yang berbeda. Kemudian dibuat nantinya akan dibuat menjadi grafik seperti ini. Jadi grafik sekuensial. Jadi tahapan analisnya setelah dilakukan pengujian, maka hasil pengujian ditabulasi. Ya, jadi hasil dari ini tuh ditabulasi. Misalnya panelis 1 tuh ulangan 1 bener apa enggak, ulangan 2 bener apa enggak, ulangan 3 dia bener apa enggak, ulangan 4 dia bener apa enggak, ulangan 5 dia bener apa enggak, ulangan 6 dia bener apa enggak gitu. Misalnya contoh yang ada di sini nanti ulangannya tuh 5. Maka panelis 1 itu bener apa enggak, ulangan 2 dia bener apa enggak gitu. Jadi ditabulasi terlebih dahulu, kemudian kita membuat grafiknya, kemudian kita jadi di grafik ini X-nya merupakan ulangan, sedangkan Y-nya merupakan jumlah jawaban yang benar. Kemudian kita plottingkan datanya ya di bagian tengah sini dan kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, 2 garis ini itu apa? 2 garis ini adalah batas kriteria bahwa jawaban panelis dapat diterima. Panelis diterima atau ditolak. Jadi kalau di bawah garis, maka panelisnya itu ditolak sebagai calon panelis terlatih. Kalau di atas garis biru ini, maka dia bisa diterima. Apalagi kalau di atas garis pink ini, maka dia bisa diterima. Nah, bagaimana cara kita membuat garis ini, kemudian cara memplotting datanya akan dibahas selanjutnya. Ya, nanti plotting data tuh akan dimasukkan di sini. Dan kemudian cara menarik kesimpulan nanti seperti apa akan saya jelaskan. Nah, ini contoh tabulasinya. Misalnya ada 8 orang panelis, ya, laki-laki dan perempuan. Ada 1, 2, 3, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian mereka diminta untuk mengukur tadi ya memilih sampel. Nah, lalu yang ditulis di tiap kolom adalah akumulasi atau jumlah sampel yang benar. Akumulasi itu maksudnya gimana? Jadi misalnya Arya tuh, misalnya Arya. Set pertama dia benar, maka karena benar dia diberi nilai 1. Set yang kedua, tetot, dia salah. Karena salah, maka diberi nilai 0. Tapi karena yang ditulis adalah akumulasinya, maka akumulasi dari yang 1 dan 2 tadi berapa? 1 tambah 0, 1. Kemudian ulangan ketiga dia benar, maka diberi skor 1. Sebelumnya dia udah dapat skor berapa tuh? 1 tambah 1, 2. Kemudian ulangan ketiga dia benar. Semula dia dapat 2, di sini 1, maka dia benar. Kemudian
di set kelima dia salah, skornya 0, maka ya tetap 3. Jadi yang ditulis adalah akumulasi benarnya. Gitu ya. Jadi ulangan 1 benar, nilainya 1, ulangan 2 dia salah, tetot 0, maka di kolom 2 ditulis akumulasinya yaitu 1 tambah 0, 1. Ulangan 3 dia benar, maka dia 1, maka di kolom 3 ditambah 1, ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian di ulangan yang keempat dia benar, makanya ditambah 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3, yang ditulis akumulasinya 3. Jadi yang ditulis di masing-masing kolom adalah jumlah dari benarnya atau akumulasi. Dia benar berapa sih totalnya? Sehingga kita bisa tahu bahwa di ujung 3 ini, di ujung ulangan, di kolom terakhir ini isinya adalah akumulasi atau jumlah benarnya berapa. Begitu juga untuk sampel yang lain. Bima di set 1 dia salah dapat 0, di set 2 dia benar dapat 1, di set 3 dia salah lagi makanya cuma 1 aja. Di set keempat dia benar makanya 1 tambah 1, di set kelima dia salah makanya tetap 2. Seperti itu untuk semua panelis. Misalnya sekarang kita lihat Esti nih. Set 1 dan set 2 dia salah makanya tetap 0. Kemudian set 3 dia benar. Tapi di set keempat dan kelima dia salah, makanya ya cuma 1 aja. Kemudian Hesti nih, set 1 dia benar, set 2 dia salah, makanya tetap 1. Ya, kemudian di ulangan ketiga dia benar, makanya nambah 1 lagi. Ya, 1 tambah 1, 2. Set 4 dia salah, makanya tetap 2, karena cuma ditambah 0. Kemudian di set kelima dia juga salah, makanya cuma tetap bertahan 2. Jadi yang ditulis di masing-masing kolom adalah akumulasi jawaban benar dari masing-masing panelis. Ingat ya, akumulasi gitu. Nah, sekarang kita membuat grafik sekuensial. Tadi ingat ya, yang perlu dihitung adalah D0 dan D1. Jadi ini D0, D0 yang bagian bawah sini dan D1. X-nya adalah ulangan. Kemudian Y-nya apa? Y-nya itu adalah nilai perhitungan ini. Jadi log B, log 1 min alfa gitu itu masing-masing dihitung. Alfa itu apa? Alfa adalah peluang kita menerima panelis yang sebenarnya tidak mampu. Kemudian beta merupakan peluang menolak panelis yang sebenarnya mampu. Kemudian jadi ini peluang keberhasilan itu memang di set segini 0,05. Jadi diharapkan bahwa 0,05 itu maksudnya gimana? Diharapkan bahwa tingkat kepercayaannya nanti benar-benar 95% dapat dipercaya. Kemudian yang tidak lolos itu di atas angka itu. Jadi peluang menolak panelis yang tidak mampu itu 0,1. Maksudnya apa? Berarti 90% menerima panelis yang mampu. Kemudian peluang menerima panelis yang tidak mampu. Jadi kita memperkecil persentase atau kemungkinan menerima panelis yang tidak mampu menjadi hanya 0,5%. Artinya 5%. Artinya 95% kita menerima panelis yang benar-benar mampu. Kemudian peluang menolak panelis yang tidak mampu artinya 90% kita menolak panelis yang tidak mampu. Jadi dengan pengukuran grafik ini 95% kita menolak panelis yang tidak mampu atau kebalikannya dari ini ya. Kemudian beta adalah peluang menolak panelis yang mampu. Jadi peluang untuk menolak panelis yang sebenarnya mampu itu hanya 0,1 atau 10%. Artinya 90%-nya kita menolak panelis yang tidak mampu. Oke, saya ulangi. Alfa adalah peluang menerima panelis yang tidak mampu, dibuat hanya 5% saja, karena kita berharap 95%-nya kita menerima panelis yang mampu. Kemudian beta itu 0,1 atau 10%.
yaitu peluang menolak panelis yang mampu, karena harapannya 90% kita menolak panelis yang tidak mampu. Jadi benar-benar yang diterima hanya panelis yang mampu saja. Kemudian P0 dan P1 adalah batas kemampuan minimum untuk diterima dan maksimum untuk ditolak. Jadi jika panelis itu mampu menjawab 60% jawaban, maka dia nanti bisa diterima sebagai panelis. Intinya begitu. Kemudian bagaimana kita menentukan Y dari masing-masing titik ini? Ya. Jadi X-nya adalah N. Kemudian Y-nya adalah D0 dan D1. Perhitungannya dengan rumus ini. Paling gampang, jadi N-nya itu di ulangan ini ya. X-nya itu di sini N, gitu ya. Kemudian Y-nya, titik untuk menentukan kurva ini, itu dengan rumus ini. Zaman sekarang, nggak usah ngitung sendiri. Pakai MS Excel dong, ya, biar nggak lebih repot. Ya. Di MS Excel, kita masukkan parameter alfa, 1 min alfa, beta, 1 min beta, P0 dan 1 min P0, P1 dan 1 min P1. Kemudian dibuat dicatat nilainya tadi berapa? Alfa 0,05, 1 min alfa berarti 0,95 alias 95%. Menolak panelis yang tidak mampu tadi ya. Kemudian 0,1 menolak panelis yang mampu artinya 90% atau 0,9 menerima panelis yang mampu dan seterusnya gitu ya. Jadi nilainya ini berapa? Kemudian dibuat logaritmiknya. Ini penjelasannya akan panjang. Kenapa sih dibuat logaritmik gitu ya? Ikut aja lah ya. Oke. Kemudian kita masukkan formula ini ke dalam Excel sehingga mendapatkan tabel nilai ulangan untuk 0 sampai 8. Oh, di sini saya bikinnya kok sampai 9 ya. Nah, tara. Oke. Dari Excel kita bisa membuat angka ini. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Kalau N-nya 0 berarti D0-nya berapa, D1-nya berapa. Kalau N-nya 1 berarti D0-nya berapa, D1-nya berapa. Dan seterusnya sampai N-nya atau X-nya itu 8, D0 sama D1-nya berapa. Kayak begini, jadi gampang sekali. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Kemudian kita masukkan formulasinya ya, kalau misalnya N-nya itu 4, ya kita tinggal masukkan aja sesuai dengan rumus ini tadi. N-nya dikalikan log 1 min P1, berarti 4 dikalikan H3, tadi ya H3, mana H3? Nah di sini. Tinggal kita masukkan saja formulasinya, lalu dapat tabel ini. Setelah dapat tabel ini, tinggal kita insert kurva, jadi deh kurva grafik sekuensial. Gampang aja, nggak perlu bikin sendiri ya. Zaman sekarang ada MS Excel, udah pakai Excel aja. Yang penting grafik sekuensialnya jadi. Nah, grafik sekuensialnya jadi seperti ini. Jadi X-nya itu adalah ulangannya atau N-nya, kemudian D0 dan D1-nya adalah garis batas ini. Sehingga nanti panelis yang benar-benar terplot di dalam sini adalah panelis yang benar-benar dapat diterima. Kemudian panelis yang ada di bawah sini, yang di luar dari garis ini itu ditolak. Dan mari kita melakukan plotting data. Plotting datanya unik loh ini, jadi harus diperhatikan benar-benar. Di ulangan 1 alias N1. Ya, ulangan 1. Perhatikan panelis mana saja yang punya skor 1, yaitu panelis 1, 2, 6, 7, dan 8. Ya, makanya kemudian kita masukkan titik 1 ini, kemudian kita tuliskan nomor panelisnya. 1, 2, 6, 7, dan 8. Kemudian, 1, 3, 7, dan 8, 1, 3, 7, dan 8. Kemudian di ulangan 2 itu ada panelis yang dapat skor 1 siapa aja? 1, 2, kemudian 6, 7, 8. Makanya di sini kita masukkan di titik 2, 1 ini. Jadi yang dapat skor
Di ulangan 2 yang dapat benar 1, siapa yang dapat skor 1? Siapa aja mereka? 1, 2, 6, 7, dan 8. Lalu siapa yang dapat skor 2 adalah panelis 3. Makanya di ulangan 2 yang dapat skor 2 siapa? Panelis 3. Gitu. Lanjut. Nah, di ulangan ketiga, ya yang di ulangan ketiga, yang dapat benar 1 itu panelis 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Makanya ulangan 3 benar 1, ini 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang ulangan 3 yang dapat skor 2 ada siapa aja? Ada panelis 1, 3, 1, 3, 6, 7, 8. Oh, ini kayaknya ada yang salah nih. Nah, oke. Kita ulang. Di ulangan ketiga, yang dapat skor 1 tuh 2, 4, 5. Oh, 7 dan 8 juga enggak ya? Aduh, gimana sih ini? Nah, di ulangan 3. Oke. Yang dapat di ulangan ketiga, yang dapat skor 1 ada 2, 4, dan 5. Sedangkan yang dapat skor 2 ada 1, panelis 1, 3, 6, 7, dan 8. Nah, makanya yang di titik ini 1, 3, 6, 7, 8. Gitu. Kemudian lanjut. Di ulangan keempat, yang dapat angka 1 ada panelis 5, yang dapat skor 2 ada 2, 4, 6, 7, 8. Lalu yang dapat skor 3 ada 1 dan 3. Oke, berarti kita plot di sini. Sekarang kita ke ulangan ke-5. Di ulangan 5 gitu juga. Panelis yang dapat skor 1 siapa? Panelis 5. Yang dapat skor 2 ada panelis 2, 4, 8. Kemudian yang dapat skor 3 ada 1, 6, dan 7. Sedangkan yang dapat skor 4 ada panelis 3. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa panelis yang lolos seleksi panelis adalah panelis 1, 3, 6, 7. Jadi yang beneran masuk di dalam skor ini sampai akhir itu adalah panelis 1, 3, 6, 7. Jadi tadi intinya kita menguji gitu ya, menguji ke panelis, kemudian kita tabulasi hasilnya secara akumulatif, kemudian kita buat grafiknya, kemudian dari grafik itu data tabulasi kita plotting, kemudian dari sini panelis yang masih di dalam masih berada di dalam batas kurva ini adalah panelis yang dapat diterima atau grafik sekuensial ini bisa diterima. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa panelis yang diterima adalah 1, 3, 6, dan 7 adalah panelis yang tingkat benarnya itu tertinggi. Grafik sekuensial selain digunakan untuk seleksi panelis, juga digunakan untuk pengujian penerimaan sampel. Jadi untuk menguji apakah sampel itu diterima versus sampel ditolak berdasarkan parameter uji sensoris, dan kita menentukan alfa dan betanya, P0 dan P1-nya. Demikianlah. Jadi untuk versi sederhananya kita sudah latihan di praktikum, kemudian ini versi komplitnya yang ternyata
Seleksi panelis itu bukanlah perkara yang simpel sebenarnya ya. Demikian penjelasan materi dari uji sensoris pekan ini. Alhamdulillah.